Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga Anda semua selalu diberikan rahmat kesehatan. Hari ini kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila kalian melihat Yerusalem dikepung oleh tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat." Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang ada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan, dan genaplah semua yang tertulis. Celakalah para ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusui bayi pada masa itu, sebab kesesakan yang dahsyat akan menimpa seluruh negeri, dan murka akan menimpa bangsa ini. Mereka akan tewas oleh mata pedang dan diangkut sebagai tawanan ke segala bangsa. Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan tampaklah tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena cemas berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini. Karena kuasa-kuasa langit bergoncangan. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, melalui bacaan Injil pada hari ini kita merenung bersama bahwa tanda-tanda yang mendahului kedatangan Anak Manusia ialah kesesakan yang akan menimpa seluruh negeri. Kekuasaan langit akan goncang, manusia takut dan bingung menghadapi gelora laut dan semua yang menimpa bumi. Sungguh menakutkan. Tapi bagi setiap orang yang beriman dan percaya kepada Allah, jangan takut. Maka dikatakan tadi, apabila semuanya itu terjadi, bangkitlah, angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Maka mari Bapak Ibu, sekali lagi kita berjuang untuk mempersiapkan diri kita secara baik. Kita tidak perlu takut dengan semua yang dikatakan ini. Tapi bagaimana kita berjuang untuk mempersiapkan diri kita secara baik. Firman Tuhan ini mengingatkan kita agar kita tidak terlena dengan hal-hal duniawi. Tapi kita diajak untuk mempersiapkan diri agar waktunya tiba, kita didapati dalam keadaan yang selalu siap. Sekali lagi, angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Kita diajak untuk selalu memandang kepada Dia, berharap kepada Dia. Karena sekali-kali Dia tidak akan pernah membiarkan kita berjuang seorang diri. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Asalkan kita terus memperbaharui hidup kita. Kita terus berjaga-jaga dan waspada. Jangan sampai hal-hal duniawi menyeret kita semakin jauh dari kehendak dan perintah Tuhan. Tapi justru dengan segala sesuatu yang disampaikan tadi, mari kita berlomba-lomba untuk mempersiapkan diri kita.
Kita terus memandang kepada Dia. Angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Tadi kita dengar banyak sekali hal-hal yang menakutkan. Tapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita persiapkan diri kita secara baik, agar hal-hal yang menakutkan itu tidak melemahkan iman kita. Tapi kita terus mengangkat muka kita, karena penyelamat kita sudah dekat. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat dan berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami masing-masing. Ampunilah dosa-dosa kami. Bantulah kami Tuhan, agar kami selalu berjaga-jaga, selalu mempersiapkan diri kami dengan baik. Berkatilah orang-orang sakit, orang-orang yang saat ini sedang bergumul dengan beban berat dalam hidup mereka. Orang-orang yang kami janjikan doa, mereka yang meminta kami mendoakan mereka dengan intensi yang mereka sampaikan. Kami semua berharap pada belas kasih dan kerahiman-Mu. Dengarkanlah keluh kesah hati kami dan harapan-harapan kami. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.